masih panas. Udah dipanasi. Aku yang mana sih ya? Aku lupa. Beruntungnya pakai baja. Batuk lagi. Aku beli nugget buat anakku, masih ada. Aku bikin nuggetnya. Aku beli 2 soalnya. Kapan-kapan aku mau bikin lagi. Ini mentega nugget ayam. Oh, tulisannya beda-beda. Pakai pramuka? Iya. Nugget Mama bikin susu ya? Nggak usah. Susunya buat nanti aja ya. Iya, taruh di kulkas. Tuh, jam berapa ini, Dek? Jam 6 kurang, ayo. Dan mendung biru pikuk pagi hari di daerah aku kayak gitu, ngantar sekolah, kerja. Tuh ada air, bukan minyak gas lagi ya, air bersih dari Pandaan ke sini. Belum disalurkan masih ke tempat aku tuh Kak, karena Pandaannya di sini ada sendiri. Nggak ikut Pandaan, nggak tahu aku kalau di sana tuh katanya ada Pandaan. Nggak apa-apa nih, pokoknya banyak, pokoknya iso tuku ae kayak gitu bangnya bersang kayak gurun pasir. Aku beli kerupuk macam-macam kerupuk. Pedang sampai ke bawah. Biasanya? Nggih, anu sana bener yang itu Pak. Oh, yang ini. Lagi buat soto. Lagi buat soto enak sama ini. Kerupuk udang. Tuh. Daerah aku tuh masih banyak sawah. Alhamdulillah. Rumah ini aku beli apa tuh namanya, kerupuk udang. Aku beli kue-kue ini 24.000 segini tuh. Ini kesukaan anak aku nih, kesukaan anak aku. Aku beli kayak gini supaya ya anakku ini
lumpur kesukaan aku. Pokoknya aku bikin yang semua kesukaan aku, ini kesukaan aku juga. Ini aku beli nasi kerawu buat anak aku. Anakku tuh soalnya masih tidur ya, kayak gitu, kayak mbak aku dispesialin kayak gitu loh makanannya, kayak gitu. Soalnya mbakku tuh nasi kerawu itu kayak gini. Nih nasi kerawu kayak gini. Tuh nasi kerawu, tuh nasi kerawu kayak gini. Nih ada serundengnya, ada sambelnya. Enak. Aku suka sekali. Tuh ada sambelnya. Tuh ada goreng tempe, ada daging disuir kayak gitu. Enak sekali. Ini nasi kerawu, ini kesukaan anakku, aku belikan aja. Lumpur. Ini tadi 24, semuanya 24.000. Coba. Kan aku mending konsumen sejati ya, kayak gitu. Ini kayak gini. Ini namanya kerupuk udang. Bayangin aja yang di pabrik sudah dibungkus loh ya, dikemas kecil-kecil kayak gitu. Ibuku bener kok, kamu jadi konsumen sejati aja. Ini 10.000 aku beli. Aku mungkin takut ya, soalnya anaknya kan nggak boleh apa ya, pokoknya nggak boleh di dapur kayak gitu. Soalnya takut aku nggak ngajari masak kayak gitu loh. Harus banyak uangnya suaminya. Makanya aku tapi mau belajar dari goreng tahu tempe, bikin bayam. Udah, pokoknya aku mau, capek sekali Tuhan. Yang capek itu sebenarnya psikologi aku kayak gitu. Psikis bukan psikologi. Nah, sekarang aku udah beli kerupuk, kan enak ya soto sama kerupuk. Ibuku tuh kayak gitu, meskipun enggak pakai kubis, enggak pakai sayur. Sampai saat ini aku belum beli sayur-sayur buat pecel, nanti aja setelah acara. Aku pingin beli pecel kayak gitu. Pingin apa? Masak pecel. Udah kan tinggal aku udah bilang ke yang jual itu, yang jualan nasi jagung, saya beli nasi urapnya toh oleh mbak kayak gitu. Urap tok oleh enggak, nanti sayurnya aku tinggal kayak gitu. Soalnya aku bikin bumbu urap tuh sih enak-enak aja, tapi nggak sama kayak di pasar itu kayak gitu. Itu sama kayak punya ibu, mungkin kencur ya, pakai kencur ya. Aku kan murni pakai itu, pak campur-campur sendiri kayak gitu loh, pak urap kayak gitu, tak campur lagi kayak gitu loh. Pakai tisu ya. Teknologi tisu ini udah bersih nih. Pinggir-pinggirnya juga bersih, dalamnya juga. Aku pakai tisu aja. Tuh, tisu yang kecil-kecil tuh. Ini kerupuknya, kerupuk udang. Ada yang gede nih. Tuh. Udah selesai kan? Udah ya, kayak gitu aja. Kenapa sih kamu jarang nampakin kalau lagi makan kayak gitu? Kan aku kegiatan sehari-hari ya yang aku tonjolkan kayak gitu. Kenapa nanti aku saudaraku tuh nyonyo ngerti kan nyonyo itu suka makan kayak gitu. Iku koyo gak tau mangan-mangan ae koyo ngono lho. Ibu gak tau masak yo. Untungnya ibuku suka masak kayak gitu. Tapi aku memang suka makan kayak gitu loh. Kayaknya aku jarang, terus aku juga takut itu kalau pas hari puasa kayak gitu ya, kayak gitu. Aku soalnya yang sunnah itu belum kayak gitu loh. Masih wajib-wajib aja kayak gitu loh. Yang wajib-wajib kayak gitu loh. Makanya ya yang tadi aku sebutin Petra SCTS, teman aku SCTS itu sekolahan elektro paling mahal di Surabaya. Mahal juga apa teknik komputer. Di sana tuh anaknya juga pinter-pinter. Kenapa nggak masuk negeri? Enggak. Tonjokku itu
aku kepingin gak diterima kayak gitu, gak mesti makanya ya kayak gitu loh. Temanku tuh kakak kelasku ada yang sekolah 2, teknik kimia sama UNER kayak gitu, dua-dua langsung. Ya itu kalau manfaat dari pinter tuh kayak gitu, nggak khawatir aku kayak gitu. Kalau lulusan SMA tinggal masuk S1 aja mudah kayak gitu loh. Udah ya, aku ngapain aja hari ini, aku taruh sini aja. Nanti anakku maem, kita tinggal ambil. Jangan sampai ada semut. Itu semut tuh banyak di sini, semut tuh, padahal udah aku bersihin loh ya. Tuh, udah keadaan hari ini kayak gitu, mendung. Ini kalau aku kayak gitu live streaming kayak gitu sebenarnya aku berani aja sih. Tapi masalahnya itu kan nggak mungkin lah kalau aku misalkan nggak bisa aku nyanyi itu, kan aku ya udah kayak gitu loh. Belajar. Gimana aku belajar enggak lagu ini? Soalnya aku nggak suka. Kayak kenapa? Kan ada diskusi kayak gitu loh. Aku nggak semuanya lagu aku bisa dan aku suka kayak gitu loh. Nggak semuanya ya, tertentu yang mengandung apa ya, kesetiaan, kejujuran, dan cinta sejati. Itu aja ya. Ada beberapa yang guyonan itu aku minus, apa bukan minus juga ya, apa aku tuh nggak bisa setengah-setengah kayak gitu loh. Ini apa ya, ada lagu kayak gini penasaran, tapi musiknya enak, sajiannya enak kayak gitu, kayak selir kayak gitu ya. Tapi aku kalau gak hafal sampai sekarang, itu anehnya. Na 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 na, ya kayak gitu kan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, ya kan. Itu aku tuh terus apalagi neng nong kayak gitu, mudah didengar kayak gitu. Ratu Sejagat aku suka kayak gitu, tapi nggak semuanya aku hafal. Yang kira-kira tuh kan riang ya kayak gitu, sajiannya riang soalnya, mungkin ya pakai hati mbak. Ngafalinnya pakai hati ya gitu loh. Lumayan lagu-lagu dangdut ya, pokoknya semua ya itu harus bisa 1-2 menit ya, itu gak usah belajar. Masalahnya kan mau dites apa ini kayak gitu, kok ada kayak gitu loh. Udahlah, tes IQ itu udah cukup di psikolog kayak gitu. Aku nggak tahu berapa dulu, lupa. Anakku tuh berapa sih? Lupa aku. Aku nggak tahu. Cuman berapa menit kayak gitu. Cepet kok aku kalau kerja, udah biasa ya. Tiba-tiba ada itu loh. Kan telur ya. Kayak gitu loh. Heran aku. Cecok ireng pisan. Heran aku. Jijik aku. Ngene iki ya apa? Golek gawe ngono. Ngono. Tuh. Oh. Tuh. Heran aku. Ini kan ya apa, kadang kecoa ya, mah kecoa ke sini loh. Hah? Masuk ke sini tak cuci semuanya ini segini. Aku nggak suka makanya. Masih apa? Rumahnya kotor, jijik. Aku kayak gitu. Padahal resik loh. Telok niku. Heran aku. Males aku, jijik kan aku sama cecok itu. Cuaca di sini. Padahal kan nunggu kering ya. Sebenarnya itu. Kering, aku masukkan aja ke ini. Ke lemari-lemari plastik ini. Kan primpen ya, soalnya aku udah pengalaman itu kontrak di sana itu ya kayak gitu. Jadi semuanya primpen itu, kayak lemari kayak gini, kayak gitu. Terus itu tadi ada cecek. Aku lihat cecek aja takut ya, jijik kayak gitu loh.
Apalagi aku bunuh kayak gitu. Kayak gitu loh. Ya kayak gitu. Apa itu lagi tokek? Aku jangan sampai kalau ada tokek kayak gitu loh. Dulu pernah sih kayak gitu. Di atas itu kan udah aku bangun kayak gitu loh. Capek aku. Harusnya nanti aja ini. Tapi aku bersihkan aja satu ya. Soalnya tuh yang namanya kecoak-kecoak itu ke situ kayak gitu loh. Naik-naik kayak gitu. Tikus sudah aku atasi. Sekarang cicak sama kecoak. Sekali ya kayak gitu. Berumah tangga sama pak suami aku itu kayak gitu. Nggak pernah aku kayak gitu. Ya namanya juga anak ya kayak gitu. Meskipun 75.000 kalau dikumpul sampai 750.000 itu ya untuk futsal tapi wah, heran aku. Kayak gini loh. Kayak gitu loh. Udah tikusnya, cicaknya. Kalau bekecot sih aku nggak terlalu ya, soalnya nggak masuk-masuk ke sini. Paling di sekitar halaman itu aja. Nggak ganggu kayak menurut aku. Tapi pernah tak buangin satu-satu kayak gitu. Siapa aku nggak suka dagingnya kok. Aku pernah makan nggak sengaja. Aku nggak bisa aku. Cuman itu aja yang aku makan. Ayam, daging, bebek itu baru. Itu aja nggak suka lagi aku yang namanya lili kayak gitu loh. Itu nggak tahu. Ireng-ireng ngono rasanya nggak seneng aku. Lunyu-lunyu pelut gak seneng. Yang kerang rajungan ya. Iku ae gak tau mangan maneh. Tuh aku mau bersih-bersih nih. Jengkel kayak gini loh. Sebenarnya aku tak usahakan udah print kayak gitu. Udah ada barang yang kebuka sama sekali. Ini aja pakai cobek ini. Aku tutup kayak gini. Kayak gitu loh. Ini aja habis kayak gini tak tutup lagi kayak gini. Supaya aku jijik soalnya sama cecek itu. Apa gitu? Kadal apa maneh. Hewan melata gak suka. Semuanya itu kayak gini. Setiap aku. Ini sebenarnya nunggu kering tapi tak masuk noai. Situ masih aja ngusir-ngusir uang lewat-lewat kayak ngono iku. Iya nek dibantu ngono. Malah mencekik kayak aku nggak boleh ini, nggak boleh ini. Peraturan RT pelacur aja dituruti. Nuruti pelacur ya. Mentang-mentang backgroundnya iku sebenarnya aku ngerti iku paling dulure koncoku gitu loh aku. Kan Pak Umar itu sebenarnya kembar kayak gitu guruku itu kayak gitu loh. Ngono loh. Aku nggak tahu apa-apa kok ya. Aku lagi buang sampah kayak gitu kok. Dek sing pelacur kok dhisik nek media sosial ngono iku. Jijik aku delokno. Mulai dari 17-an zaman dulu aku udah sakit itu. Males aku mau keluar rumah kayak gitu loh. Deloken. Jengkel aku. Ya mau iya kae. Teko ngono rapi-rapi ngono maling ngono. Macake jilbaban. Ayo. Oleh nyolong ya. Maksude kayak gitu loh. Wong kok ya urusane bojoku kan ya ndek aku bendina ngurusi komputer kayak ngono lho. Aku gak didelok gak masalah ngono lho. Sing penting aku ngerti tuyul kaya setan iblis wedok ngono lho. Oh ya sing teko petentang-petenteng pelacur-pelacur iku ya. Mama iki ya sebentar lagi jadi nenek kayak gitu loh. Aku wis gak iso ngepres anak aku kayak gitu loh. Masih wis aku gak kepingin dua anak wedok ya jenenge iki kalau di luar negeri itu ya kalau biasa itu kalau laki-laki dua-duanya itu pingin anak perempuan itu pasti kayak gitu. Kalau aku kayak gitu mesti gak dapet sama sekali anak perempuan aku raboto. Ngono lho. Iki jijik aku. Lha sapa sing katene ndelok raine aku ngene. Muangkel aku sok-sok ngono lho. Teko waktu itu kan ya ada acara ulang tahun. Oh pelacur ulang tahun. Aku keluar rumah itu kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Kalau kamu nggak mau di sini, nggak usah di sini. Cepet pindah kayak ngono loh. Nggak usah ngaco kayak gitu loh. Jengkel aku.
Heran aku. Saking seumpama dikongkon ya karo bojone. Misale gawe yo ngono kan yo takon aku ta gitu loh. Sombonge tentang petenteng cerak-cerik ngono. Aku tanya ke itu punya YouTube kan sebelah sana itu ada YouTube. Aku cuman gak gak apa nggak mau tanya, nggak mau reaksi aku kan. Aku kan nggak tahu ya kayak gitu sama suaminya boleh ndak kayak gitu. Biar aja dia yang proaktif kok aku terus proaktif. Emangnya gak ono ta wong melarat maneh ngono di perumahan ngono lho. Dia ada cicak warna hitam lagi. Padahal rumah aku ini udah aku bersihkan loh ya, berkala. Kayak gitu. Kan baru berapa tahun sih aku kayak gitu. Oma koyo ngene ae, tak tinggal tak dol nang wong sing masalah iku lho. Ngaliyo dhisik kon pelacur-pelacur, ndak tak bunuh ngono-ngono. Ya, ini kasih kawat kasa-kasa kayak gini. Tuh, beruntung sekali ini. Nggak bisa masuk, semuanya tertutup. Kayak gitu loh. Meskipun kayak gitu ya, anuku. Ini waktunya semuanya aku ganti. Aku punya progres buat rumah ini kayak gitu loh. Aku yakin kayak gitu aku bisa bikin 10 rumah kayak gini dengan halaman yang luas kayak gitu. Buat apa banyak-banyak kayak gitu. Terserah aku kalau aku uangnya miliatan kayak gitu loh. Paling nggak sampai 1 miliar. Masalah itu ya. Aku itu nggak ibuku pokoknya ada tempat berlindung yang namanya di perantauan kayak gitu. Ini aku ganti semuanya. Pakai kasa nyamuk kayak gitu, kasih korden kayak gini. Atau pokoknya sing raket-raket supaya kalau pakai AC itu nggak keluar kayak gitu loh. Jadi kompresornya tuh nggak jalan terus kayak gitu. Cuengkel aku. Ini liver ae. Tak jejok ngono kok. Sak gerakku polatin kaku ero ngono lho. Ora ae mati ngono wong koyo ngono iku. Tene gak ngomong koyo sapi, koyo macan, sioku ngono. Ndak ngono-ngono ana awakku dhewe. Ndak mikiri kerja, ndak mikiri duit. Jare bojoku gak entuk kon. Iya iku gara-gara pelacur yo. Kon nek tek ngenteki wong wedok marah wong papat tak pateni kabeh, marah yo. Biasane ya wong bojo koyo ngono iku gak loro ati masih dadi yang subur ngono, masih dadi kawin maneh bojone ngono. Lha apa loro ati, tambah entuk iki ngono. Sing penting aku dikeki dhuwit ngono. Iya, prinsipe ku ngono. Mulih gak mulih sing penting dhuwit ngono. Dik ngono aku gak mau ngurusi suami orang ya. Gendaan apa-apa gak ngurus aku kayak ngono lho. Heran aku, suarane sampai nang kamar-kamar. Jijik. Nek bojoku gelem tak dodokno kok Pak Mak ngono ya. Gayamu pikir aku. Paling lengah aku kan bojoku teko aku tak parani teko kantor mrene ya. Tibake mrene dhisik, mlebu dhisik. Bojoku teko ke pabrik. Kan bojoku anu ya ngebut ngono lho. Tak susul nang pabrik ngono. Anakku ndek kene dewenan. Gairane ngomong-ngomong anakku dek kene di kamar ngene dek jero. Ndak ero aku dek jero apa dek njaba. Coba. Apa gak tak pateni iki ono saiki dek kene. Nek ndak aku sih waras. Ngono lho. Diglemprak-glemprakno iku. Mbok mangan mbok ndak ketek iku. Aku wis montap bae. Ganti wis RT ini aku nggak masalah sebenarnya mau ada RT kayak gitu mau ganti berapa kali sebenarnya tapi ya sing genahe rek 2 tahun pisan koyo ngono lho duduk aku gak gelem kalong ya dhuwit ngono lho
Aku iki udah di kepala desa tahu, gak mungkin nih jabatan cuma RT ae gak. Iya nek sumpamane aku gak kuat sama omongane misalkan apa dikene wong sugih-sugih kok baru ketua RT di desa wani torok ibuku ndek kene. Ojo ibuku ndak mau, bapakku ndak oleh. Sugih-sugih kene ndak nyolong pelacuran. Iki, Lik, tanggomu delok, Lik. Jen ora wis deloken ae nek delok wifi-ne njaluk ngampung-ngampung nang aku kok. Lah iya, sapa sing ngkon delok aku jarene? Aku gak butuh didelok wong akeh ngono aku. Pokok aku gawe bendino ngono. Ini aku masuk mau nyuci ya, nyuci-nyuci. Emangnya aku mau ngemis kayak gitu. Ambek bojoku wong wis kabeh dikekno, aku dikekno kabeh. Ngono lho. Nang kanca-kancane nang kene wis di gara-gara Al-Qur'an ya. Kayak gitu. Kan keputusannya apa jari aku ya kayak gitu. Aku mau ngapain kan suka-suka aku mau ambil uangnya mau ndak. Tapi nek aku pelacur konsumsi pelacur aku ya nggak mau. Kayak ngono lho. Al-Qur'an kon katene konsumsi pelacur paling gak ada duit internet kayak ngono lho. Ya sapa sing ngongkon delok ngono aku kalau nggak pernah bereaksi kok kayak ngono. Kok sing ndak delok ngono lho. Paling dulurku mek siji loro nek sempat ya wis gak sempat masih nol ae terserah. Kayak ngono lho. Ya wis sugih ku sombonge nek bilah amit-amit. Kayak ngono lho, gak gelem rasane nyekel cetoke tukang. Gayane. Ya mak iya. Jengkel aku. Ya mak iya kon numpak motor. Ngerti iki produke media sosial iki lonte. Kok TikTok ngono dapat uang kan viral ngono. Niki viral ndak viral aku males aku ndak sampai mateni wong. Salat toli salat, mateni wong kok gampang. Hukumane siap durung. Nah, penjara siap durung ngono. Aku sik duwe Islam, sik duwe iman aku cingkane. Masih ndak salat. Sik waras. Tapi aku nek wis kadung setan sing mlebu ya, kok ndak wedi deloken. Aku bapak ibuku wis ndak ono ngono lho. Iya kan? Oh. Sopo sing katene ngono lho. Aku dituduh PKI apa mateni ae. Ono hukume kok. Ada hukumnya semua, ada hukumnya. Kamu takut enggak penjara? Enggak. Udah bapak ibuku udah enggak ada ngono. Lapo aku wedi, di ngono ya dibina kok. So koyo ngene. Tak lebokno ae biar bojoku entuk dhuwit. Ya entuk lah Mas, memangnya pemerintah kuan dadi presiden wae. Awakmu dadi presiden Mas ngono lho. Masalah iku nek kabeh gawe ngono, tak pelacur-pelacure wong BF-an ae. Kena ben tak tahu kok. Lah yo wong lanang iki ndang megendeng tibake pelacur dipelihara ngono lho. Lah yo kok udah ngali-ngali sih ngono aku. Ono omahe sing lanang. Mbok gak jelas. Aku ndak tahu, aku takon iki atas nama sapa omahe aku enggak takon aku. Ya Pak RT sing takon itu atas nama siapa, Bu? Rumahnya atas nama siapa koyo ngono. Kok sampean mau ngerti kabeh sak rasa-rasane ngono. Ngerti kabeh sak omah-omahe ngono lho. Usuten ngono lho. Ndangale, Bu ngono. Bae sampai nemu omah surga di kuburan itu loh. Keluargaku itu orang bodoh, kemudian sekolah pinter, kehasut sama pelacur, kayak gitu loh. Kok ono pelacur seneng ambek aku, ngono loh. Ngono loh. Dek wong perawan gak perawane gak perlu. Jaluke bojo perawan, jaluke bojo perawan. Sampai merawani ping piro iku. Gemrodak ngono loh. Ngono lho, wong bodoh. Ngono lho, tapi duwe perasaan, ngono lho. Duduk duwe pelacuran, ngono lho. Heran aku.
keweden maling. Lah ya arek SMA cuk kerucuk pelacur iku wis kon inovasi terus. Ada apa itu ya? Ada blogger, ada web itu dulu ya. Kayak gitu loh. Aku sampai kayak gitu loh. Gak wani entuk iki aku kayak ngono. Iki pelacur pancet ngono de ngono lho. Ya, gak ero aku ndak ngurus aku. Jengkel aku gak ngerti umbakanku akeh ngono ngurusi pelacur Mas. Wis empuk Mas gak tak jawab aku ngono. Wis ngerti isi Facebooke wis ngerti kabeh, isi WA-ne wis ngerti ngono lho. Heran aku ndak kate tek-tekan yo apa aku nek nang bojoku nek digarai yo. Nah yo aku nek nang tangga iku biasane gak tahu aku. Sungkan aku ngono. Iku ana sing wis males aku cerita. Iki wong anyar wae kok ngono lho. Lah wong anyar langsung dadi RT begidasan. Ini aku cuma ngira-ngira ngono lho. Koyo iki ndak dulure Rudi. Ponakane Pak Umar, dulure Lina. Ngono lho. Seno ya. Mangkel aku. Gila nih temenan. Aku enggak tahu guyon rucu-rucu iki. Aku ngomong wis males aku ngeling-eling, nyesel aku kenal ngono. Kabeh wis tak kandhani palikku metengi arek ngono lho. Ya arek padha SMA gak yo arek sih. Ndak dimetengi yo gak dirabi wae palikku. Apa dolek liyane ae po. Di laptop. Ini di laptop kayak gini. Ini ada thumbnailnya, tapi thumbnailnya nggak nampak. Kalau di HP aku juga bisa sih. Aku harus. Soalnya ini kayak gini loh, layarnya rusak. Oh, rusak kan? Ini ya kan? Nah itu kayak gitu. Kenapa? Nggak rias kayak ibu aku aja profesional ya, pas stres mantan aja pakai sanggul kayak gitu kadang-kadang tuh kayak itu. Soalnya nih nggak tahu mesti kok kayaknya nggak kadang-kadang pakai sanggul mesti kayak gitu supaya sinergi sama mantannya kayak gitu. Udah aku mau ngeras aku nggak golek-golek kayak ledek ya kan kok ledek lho koyo aku kok pelacur sesuai ya kok mendino kayak gitu loh. Aku makanya aku mau kalau ada beneran loh ini sebentar lagi ya aku mau tanya Pak suami aku masalah itu. Aku tuh udah terlanjur di sini kayak gitu loh. Sebenarnya mau pindah cepat juga nggak apa-apa sih Pak suami aku tuh loh nggak move on malas pindahan towo soalnya mungkin anak tentara ya pindah ke situ kayak itu. Aku sak karep kon gelem ya aku pindah ngono lho. Kayak ngono lho. Aku lah jengkel lah. Jijik ngono lho, aku koyo padha-padha wong tani ngono lho. Tonggoku di desa aku tani kabeh ngono, sarjana ya ono ngono lho. Kayak ngono ya aku arek iki ngono lho. Aku kon serius kok enggak guyon nih kayak gitu lho. Ora lho, tak pedang ya ngono lho. Kayak bojone Cahyo ngono lho. Mangkel aku. Kok dhek ngelama-ngelama aku jengkel aku. Bojoku gepuk-gepuk aku terserah yo. Kon tak kamplengi yo, wedok-wedok ngelama nang bojoku. Ayo pulang. Mau makan siang. Makan siang aku maunya tuh setiap hari di luar. Ya Mal ya? Ayo. Ada semuanya. Iya wis. Tadi belum makan siang di sekolah? Belum? Iya mau pulang ya.
Enak sih. Maaf dek. Tuh. Nggak mau lontong nak? Lontong ini dek, ayo. Mantap. Udah selesai sih. Untuk berapa? Hah? Ini kok? Oh ya. Sekarang hari Sabtu, sekarang jam 1:30 ya. Itu aku pernah cerita ya, Pak Lekku itu kan menikah. Menikah itu di rumah Pak Lek aku. Pak Lek aku kan punya rumah kayak gitu. Nginep di sana kan, terus nikah kayak gitu di sana belum punya rumah. Kenapa nggak kos ya kayak gitu loh? Kenapa nggak punya uang kok kontrak? Padahal rumahnya mbakku tuh lumayan belum habis kontrakannya kayak gitu loh. Mungkin nggak perawan kayak gitu, blodak kan kayak gitu. Kan mungkin dia dikasih tahu kayak gitu kalau perawan tuh keluar darahnya kayak gitu loh. Itu kayak gitu di rumahnya Pak aku terus kayak gitu. Akhirnya ya karena adik-adiknya itu mungkin kebanyakan ngurus adiknya, cerai, broken heart. Udah kayak gitu terus nikah lagi sampai berapa kali itu ya, mungkin kepingin apa itu namanya perawan kayak gitu loh. Kok nggak perawan? Meja-meja tuh ditendangi kayak gitu loh. Mungkin minta percerai atau gimana. Mungkin nggak punya rumah ya, yang minta cerai. Aku nggak tahu keperawanannya yang dipermasalahkan apa nggak punya rumahnya kayak gitu loh. Laki-laki sekarang tuh kadang-kadang kan pingin tahu mana buktinya perawan gendeng ya nggak ada itunya. Pokoknya nggak diumumkan kayak gitu loh. Kalau menikah kayak gitu loh. Mungkin kalau orang mudah kayak gitu ya sama laki-laki mungkin itu ya pelacur kan namanya ya mudah mudah ganti pasangan kayak gitu. Aduh, untuk bilang mindalik ya kayak gitu. Apapun bentuknya wajah aku kayak gitu. Ya aku udah punya 2 anak itu udah everything dan pengorbanannya itu sakit sekali kayak gitu. Terutama anak kedua itu udah nggak ada bapak ibu aku kan. Nggak ada bapak ibu aku. Aku punya anakku Hikmal kayak gitu di perantauan. Seru sih, tapi sakit dan itu perlu aku pakai terapi zikir. Aku terapi zikir aja kayak gitu. Bayangin aja ya biaya tuh 5 juta kalau operasi itu. Aku bisa lolos cuman berapa itu dikembalikan sampai kelebihan uangnya itu kayak gitu. Gitu diarani duit balen. Iso kaken lho aku bayari ngono lho. Kok duit balen? Duit balen kabeh kok yo. Balekno kabeh ngono lho. Aku diarani duit balen, enak. Awas yo. Duit balen marah tak balekno kabeh ngono. Dan namun tak cairno maneh. Yo ngutang ansur ya kayak gitu. Sertifikat lebono bank kayak ngono terus bareng ngono dicicil berbulan kan entuk duit balen ya. Misalkan pinjem berapa itu kan ya. Tapi nyicil setiap bulan Duit balen apa-apaan ya. Kayak gitu loh. Tapi aku nggak tahu kalau itu wis aku pasrah aja, aku masih marah-marah kayak gini aku mau berhenti aja. Nggak ada untungnya ya kan kayak gitu. Tapi on udah kaya gitu nggak ada masalah sebenarnya. Ini ada suara-suara ini nggak tahu aku dikasih tahu mbahku. Dulu mbahku di kapal kayak gitu ada suara burung bisa ngomong kayak gitu.
betet itu kan, burung betet kayak gitu. Terus mbakku pulang, nah itu belum selesai ceritanya. Mbakku pulang nggak, supaya nggak kena ombak, takutnya kena ombak, kena apa kayak gitu. Itulah ceritanya. Aku udah tahu kelanjutannya ya, mungkin ada zaman Nabi Sulaiman juga ada ya kayak gitu. Nabi apa ya? Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan hewan itu kayak gitu. Sekarang yang bisa ngomong itu burung betet ya. Burung hantu itu masa bisa ngomong, nggak bisa. Burung betet, assalamualaikum kayak gitu bisa. Misalkan dilatih ya. Misalkan dilatih ya. Panggil Hikmal, Hikmal, ada loh yang bisa kayak gitu. Hikmal, Hikmal, dilatih kayak gitu bisa. Kayak gitu loh. Itu burung betet. Kalau gajah bisa gambar itu. Tapi latihannya ya sama pawangnya itu loh. Sudah, aku mau istirahat dulu ya. Ini udah 1:30-an. Aku mau istirahat dulu. Biasanya aku nggak bisa tidur itu. Biasanya nonton TV baru ketiduran. Itu aku selalu kayak gitu. Tapi kalau malam sama suami aku nggak boleh nonton TV. Kayak gitu jam 8 tuh sudah suruh tidur merem. Ini kan heboh lah pokoknya, kata orang tua, begitu tadi ayahnya jabang bayi ini membelah, itu airnya saya lihat ngerembes ya. Airnya tuh ngerembes ibu, bapak. Ternyata berarti termuat. Namun kalau nanti muncrat, tadi mah tidak muncrat. Saya lihat. Ini saya mau nyaksikan katanya bener apa enggak sih Tante Ali ngomong katanya gitu. Tadi saya tidak melihat airnya ini muncrat, tapi airnya ini tadi ngerembes ya. Ya, betul nggak? Tante, betul nggak Oda? Betul. Kalau nggak ada Citato aja. Citato ya. Sekarang malam minggu ya. Aku mau ngantar barang kayak gitu. Anakku pingin beli bebek kayak gitu, makanya anak cuman satu, aku kurang katanya bapak aku. Tapi aku cuma dikasih 100. Siapa yang ngasih? Adik aku. Ya udah, nggak apa-apa. Aku masih kuat bekerja. Sejuk udaranya. Seneng kan? Tuh, ada Agitosa. Jangan sampai ada gunung. Itu di Yani Golf itu ada Waru Gunung namanya, di sana tuh dingin. Surabaya ada loh Waru Gunung namanya. Ya, aku mau berangkat. Suasana di kota santri, asik senangkan hati ini apabila sore hari Daudi berdiam rapi menyandang kitab suci, hilir mudik pergi mengaji, membaca kitab suci. Itu di rumahku kayak gitu, meskipun nggak banyak ya. Soalnya manusianya juga sedikit. Ngapain banyak-banyak masjid ya di rumahku kayak gitu loh. Di desa enak aja, kosong lah. Mending satu tapi rame. Kayak gitu. Aku seneng kalau ke sana. Kalau belajar sholat itu belajar sendiri aku. Ngelamar sendiri. Mana itu? Sekolah. Pokoknya minta uang mulai dari sejak kecil. Pasti punya pengalaman beda-beda. Boleh aku kayak gitu loh. Kalau sama ya nggak tahu aku. Siapa tahu temennya lebih banyak kayak gitu loh. Banyak juga di Jakarta gimana kayak gitu aku. Masih banyak sawah enggak? Mesti aku kayak gitu loh. Emangnya kamu mau tani di Jakarta? Ya nggak apa-apa loh ya. Kayak gitu, kalau aku banyak uangnya miliaran aku beli di sana. Kayak gitu. Di sana kan murah-murah ya, katanya teman aku beli blazer aja di sana murah. Di mana itu ya? Aku lupa. Mangga 2 ya.
Tapi di sini ada Manggu 2, tapi nggak serame di Jakarta, kayaknya nggak ada baju-baju. Tapi dulu aku pernah ke sana sih, Mangga 2, tapi nggak ada baju-baju. Kok kau nggak seri kan? Ini masih luas kok di sini, sama aja. Di Sidoarjo juga masih luas. Apalagi di Probolinggo ya. Tapi yang kayak Teletubbies tuh nggak ada. Nggak ada yang kayak Teletubbies, nggak ada. Belum nemuin aku gimana. Semuanya kan lautan ya. Indonesia kan negara maritim, dikelilingi oleh lautan dan negara agraris, ya kan. Pertanian itu kayak gitu. Gimana ini kalau Indonesia nih kayak gitu, semakin banyak. Aku sih pilihnya sih terserah sih, mau jenisnya mau kapasitasnya kayak gitu ya. Yang penting aku ada uang kayak gitu belinya. Iya kan? Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Haha. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nenek umur berapa? Ya maklumlah, nenek kan sendirian perempuannya. Jadi suka kayak kalau nyanyiin lagu-lagu anak-anak tuh suka juga. Kata laut itu kodik latal. Itu kalau anakku renang di situ. Maunya ini ada panti angkatan laut juga, itu panti gereja. Tuh. Dan ini rumah sakit. Ini dipelajari, ada pelajarannya loh. Kurang apa coba? Ini lapangan tenis. Itu ada pelajarannya di tata letak hutan. Sekarang petani aja ya, dulu otodidak. Ini tenis. Dulu otodidak, sekarang ada pelajarannya. Coba. Paling enak itu pabrik. Karyawan pabrik itu enak. Tapi kalau pabrik yang baru, wah, itu harus ada tim ahli kan. Itu ya, mau tak tunjukin temennya ibu aku, katanya ibu aku, masa ibu aku itu nggak pernah bosan. Tapi kalau pindah nggak tahu tuh. Di situ itu di pojokan situ. Itu ganti-ganti Bu rumahnya. Rumah temen ibu aku di situ. Ada juga saudara ibu aku mungkin ya. Oh dulu tuh ibuku melamar bapakku pakai bis. Mungkin bis Akas ya kayak gitu. Masa bis angkatan laut itu kan temen aku ya. Temen aku di Dolok. Tuh itu ada di Dolok. Pakai apa kamu ke sana? Pakai bis angkatan laut. Ada saudaraku di situ di angkatan laut. Itu ada di masih desa kok. Itu semua ini kawasan angkatan laut. Angkatan laut juga. Ini udah nyala. Ini ada duren lah. Itu Mas Pion juga. Bukan Mas Pion. Itu ada duren. Jadi ini waktunya beli, aku mestinya sama bapak mesti aku belikan ini. Meskipun bapakku mesti tak tukokno. Cuman duren aja lah 150.000. Adikku biasanya tuh kalau ke rumah bawa duren. Nggak pernah aku repotan tuh kalau ada tamu, mesti bawa kue sendiri. Iya kan, aku nggak pernah direpoti juga. Kalau ada tamu adalah raja, nggak boleh. Kayak gitu loh. Kalau sibuk ya dia dikerjakan aja sambil ngobrol, kayak gitu nggak apa-apa sebenarnya. Biasa kan, sok sibuk kayak gitu loh. Sok sibuk banget sambil motong-motong. Aku diajak kawan aku kan sambil mikir ya ada duit enggak, kayak gitu loh. 250.000 banyak, Bo. Ya, gagal terus, kurang modal. Ikut Tupperware kurang modal.
Nggak apa-apa, yang penting aku ikut terus diajak terus ikut. Kasihan aku, nggak apa-apa, pasti menguntungkan kayak gitu. 2 kali aku ikut Tupperware. Dalam hal aku punya itu dapat diskon 30% kan, lumayan. Tuh jalanan aku malam minggu kayak gini, sore hari, seneng kan ya. Aku nggak ada pamrih kok, tapi kamu ciptakan aja suasana vlog kamu kayak gitu. Kalau suka ya suka-suka gitu loh. Masalahnya semakin banyak teman kamu bisa dapat uang kayak gitu loh. Ya, nggak tahu aku kalau mau salip-salipan aku, kalau daripada kompetisi kayak gitu nggak sehat apalagi. Mending udah jangan dulu. Aku bikinnya 4 jam 6 jam. Aku karena pak suami aku ini bagus-bagus sekali keramiknya. Keramiknya bagus di sini. Ini ada kuburannya rapi. Tuh kuburannya padang mana loh. Padang banget kuburannya. Juga di sini. Ini bagus sekali masjidnya. Nih, kita bikin. Sopo sih gak ngerti ya itu konspirasinya itu loh, kadang nggak sehat kayak gitu. Nggak usah dikasih tahu, kan aku juga nggak tahu ya kayak gitu loh. Kalau menurut aku sih sah-sah aja semuanya, hak warga negara Indonesia kan sudah ada sekolahnya. Kalau kamu lulusan teknik kimia di PN kayak gitu, kamu harus di komisi berapa aku kurang ada passion. Karena sudah aku tahu katanya ibu aku nggak usah capek-capek kerja, ngapain makan 3 kali aja kamu nggak sakit-sakit. Pokoknya katanya bapak aku makan yang banyak, jangan sampai kurus lagi kayak masih kecil. Mikirin apa ya, aku nggak suka sekali aku kurus. Tuh udah sampai. Ini kota perantauan aku, ya, cuman 2 jam dari daerah aku, ya kan. Itu ada jembatan layang, jembatan yang naik kayak gitu, seru kan. Kalau coba aja lihat, kamu nggak ada di Probolinggo kayak gini, nggak ada loh. Aku nggak nikmati kayak gitu, mumpung ada di sini kayak gitu. Siapa tahu aku pulang menyendiri kayak gitu. Sama saudara-saudara aku udah punya kenangan. Insyaallah Probolinggo juga tanpa jembatan layang juga bisa maju kayak gitu loh. Dodi Al-Fayed di sini. Itu Dodi Al-Fayed. Dodi Al-Fayed. Ada. Tuh, ini ada gambar-gambarnya monster. Poster. Kok monster? Gambar apa? Poster juga monster. Tuh di situ tuh. Tuh kamu kalau kuliah di Surabaya, salah kalau kamu ke Malang sehari aja hafal. Aku tahu tuh deket provinsi kayak gitu loh kan, luas daerahnya kayak gitu. Sidoarjo aku hafal, aku kemana-mana aku hafal. Apa itu diantar aja. Senang sekali aku kalau kayak gini ya, jalan-jalan sore-sore, maghrib pulang makan ya. Kadang-kadang aku makannya sama temen aku kayak gitu, habis itu diajak makan lagi ya, kadang mau kadang enggak kayak gitu. Seneng banget kalau pegang uang aku tuh mandiri sama aja. Aku nggak tahu kalau katanya ibu aku jangan punya pacar, ya bener, enak sendiri sih kayak gitu. Tanggung jawabnya tuh nggak banyak. Tapi berhubung aku udah punya 2 anak, ibuku harus apa? Konsisten kayak gitu. Kamu sudah menikah, punya anak 2, tuh kayak gitu, nggak boleh daldul. Iya daldul nggak boleh. Ya itu amanah kayak gitu. Biarkan sampai mandiri. Kalau sudah mandiri terserah kamu, mau kerja mau apa terserah. Itu tuh ada pesawat. Ada pesawat di situ tuh.
Ada pesawat, asik kan? Seneng kan jalan-jalan sama Pak suami aku. Iya, pesawat di sini sering banget lewat kan, ini bandara ya kan. Kemudian mundur semakin ke sana kayak gitu loh. Oh, karena kan memang ada goyang agak, dulu pakai antena kan, sekarang udah nggak pakai anten, jadi nggak ngefek tuh, masih sono pesawat tuh nggak ngefek kayak gitu loh. Dulu kalau aku pakai antena bleder kayak gitu, antena aku goyang, apa ya, antena TV ku goyang. Sekarang enggak. Jadi aku mau jalan-jalan dulu ya. Seneng sekali sore aku. Bayangin kalau ada ibu aku ya kayak gitu. Nggak peduli aku dapat sapra. Tapi masalahnya udah nggak apa-apa kayak gitu. Meskipun ada ibu aku, kalau kamu suka ketemu duit enggak kok Bu. Tapi ada yang bilang makin lama makin banyak. Ada yang bilang ya udahlah nggak apa-apa, ini bagus sekali ada kafe. Sangat terupdate. Bayangin aja ya. Kalau pohon-pohon ini nggak ada, aku nggak mau bikin video, nggak mau kalau jelek kayak gitu. Ini banyak pohon. Ini pangkalan TNI Angkatan Udara. Komplit kok di sini, kecuali Angkatan Darat. Nggak ada kayaknya di sini Angkatan Darat. Ada di mana itu ya? Oh, ada sih di, ya itu di dekatnya Yani Golf. Ada perumahan Chandra Kirana itu loh, apa gedung ya, apa rumah dinas, aku nggak tahu banyak sih. Ini angkatan mau. Udah ya kayak gitu aja. Hari aku sore-sore seneng kan, aku lebih seneng kalau sore-sore naik motor sendirian. Dulu sering sendirian sih, sekarang aku ngantuk kan. Suka ngantuk. Wanita dulu ini Puskesmas. Nah, tempat aku nyabut gigi di situ, Puskesmas di situ aku. Nah, sekarang jadi SMA Dharma Wanita. Alhamdulillah, ini juga banyak di sini klinik-klinik kesehatan banyak. Soalnya di sini banyak pabrik juga. Setiap hari ya Pak Satpol PP ini supaya kalau aku komandannya aku harus bawa pistol ya. Gak nurut loh ngoan. Mangan Ibu. Mangan Ibu ini loh. Ini masih kayak gini keadaannya. Coba dibayangin kayak Kenkov Belanda kayak gitu loh. Itu macet, masih macet. Kenkov kayak Belanda kayak gitu kan, asik daripada kayak gini ya. Ya itu perlu manusia-manusia yang cinta bumi. Tuh kayak ono kan. Tuh. Ada plastik-plastik ya. Kalau aku mau kamu mau nggak kayak gitu, ada lowongan setua ini kayak gitu, aku laporan ke Pak siapa ya menterinya, aku nggak hafal. Setiap hari aku laporan ya. Gimana tuh keadaannya, bunga-bunganya kayak gitu. Itu aja sama sampah-sampah itu toh aja loh, setiap hari dapat gaji kok. Kayak gitu loh. Menteri Lingkungan Hidup biasanya. Satpol PP itu ya. Katanya nggak tahu lagi kalau komunitas relawan atau nggak tahu aku. Kalau biasanya tuh Satpol PP yang jaga-jaga taman kayak gini. Tuh, udah aku mau pulang, mau beli bebek. Anakku titip bebek. Itu pos pom hidup rumahan. Udah, ini masih ya nggak bisa sama semuanya sih. Pak semuanya joglo kayak gini. Apa bedanya kecamatan itu? Kecamatan baru itu. Ini kecamatan yang lama. Bang Jatim. Aku mau beli bebek tutup. Cari di mana ya Mas? Itu distrik Koramil.
Itu koramil. Ini angkatan darat koramil. Udah, aku mau cari bebek dulu ya. Cari bebek dulu. Sebentar. Oh. Yuk bebek. 2. Anakku minta bebek, aku belikan aja ya. Kayak gitu. Untung cuma 2 anak ya. Bayangin kalau 3 anak ya. Gak sanggup aku. Udah tak selisihkan 10 tahun lah. Kayak gitu. Makanya aku jalankan amanah ini sampai bener-bener aku gak punya tanggungan kayak gitu loh. Aku selesaikan di dunia ini. Aku udah makanan ini bebek udah sampai di rumah. Aku kayak gitu. Itu namanya dari titik tadi, titik 1, titik A, titik B itu aku sangat terupdate banget, terdeteksi banget kayak gitu. Aku kemana aja itu GPS-nya dapat kayak gitu loh. Aku dari tadi bisa dijadikan tugas akhir nih untuk anak komputer ya. Aku tadi dari mana itu dari warung bebek Purnama sampai rumah sekarang. Udah sampai rumah kayak gitu. Dik, dapat muri Lik setiap hari berapa jam kayak gitu. Masa kan aku setahu aku kan mirip kayak gitu loh. Aku lupa yang itu kan kayak mirip teman aku kayak gitu, Jeffrey. Pak Jeffrey, maaf ya kalau salah. Siapa ya yang punya jago itu muri, rekor muri itu loh. Kayak gitu. Setiap hari berapa jam kayak gitu. Kamu ambil kameranya terus kayak gitu. Aku suka sih. Ya semoga aja bermanfaat buat anak-anakku. Ih, mama kangen mamaku kayak gitu, nonton sebentar. Udah seneng kok, apalagi ngecas di ATM dapet kayak gitu ya. Dan itu kalau kayak Tupperware ya, kayak ini produknya luar negeri kan, bisa seumur hidup itu garansinya kayak gitu loh. Aku mikirnya kayak Tupperware aku 2 kali. Aku sering kok ikut multi level marketing itu, banyak yang Forever Young, Harmoni di Maika tuh atas nama Pak suami aku. Ya kayak gitu dikit-dikit kalau Forever Young Pak suami atas nama aku, Tupperware atas nama aku kayak gitu. Karena temanku perempuan yang nawari. Kalau HD itu aku ditawari kayak gitu. Aku lihat di mana kayak gitu, ada di sana di Kertajaya cabangnya itu. Ibuku coba aja di koran kayaknya HD. Aku masih ada Harmoni HDI kayaknya, Harmoni Dinamika Indonesia. Harmoni Dinamika Indonesia HDI. Udah ya, anakku mau makan hari ini sama bebek. Makanannya itu aja, bebek, ayam, ikan itu sekitar itu aja, gak banyak. Kalau mamanya udah ikan asin kayak gitu, anakku gak mau kayak gitu loh. Makanya jangan beda sekarang, anak zaman sekarang sama aku mulai dari nol ya, beli rumah sendiri kayak gitu. Aku tertatih banget kayak gitu. Sistem aku gerakkan semuanya. Tapi jangan sampai melebihi dari apa ya. Kalau melebihi ya itu triknya kayak gitu. Aku cari aja yang apa, kan bisa di bunganya tuh bisa terakhir kayak gitu. Kan mudah ya, masa manusia nekan kayak gitu ya, perbankan itu kayak gitu. Kayak gitu paling kalau nggak dibayar berapa kayak gitu, macet, kredit macet tuh ada kan. Nah itu baru didata itu kayak gitu. Adikku tuh di bank kayak gitu, ada kredit macet itu persuasif kayak gitu. Pendekatan kayak kenapa Pak panennya gagal kayak gitu. Kayak gitu, asetnya apa aja ditunggu sampai panen lagi kayak gitu. Bunganya ya kadang-kadang ya diperingan lah kayak gitu. Memang keadaannya kayak gitu, disurvei, didatangi kayak gitu. Mau pinjem didatangi kayak gitu. Ini kenapa macet juga diperhatikan kayak gitu loh. Aku setauku adikku itu kayak gitu. Ya kan? Aku juga takut loh kalau ada uang sekarang tak lunasi semuanya. Itu pernah aku kayak gitu.
Aku pinjem tuh 20 juta. Tak total, katanya ibu gini, total semuanya, kartu kreditnya ada berapa? Aku kayak gini, pinjem berapa? 20 juta aja bu, kayak gitu. Cuman 18 juta kok, di antara semua 7 kartu kredit itu cuman 18 juta. Kayak gitu. Total semuanya, utang-utang aku tak bayari semuanya hari itu juga. Kayak gitu. Udah. Anakku tak sekolahin juga sekalian bu, kayak gitu. Aku mau nyekolahin anakku di tempat sekolah yang nyaman, anakku yang pertama gitu. Aku cash aja karena itu berat banget loh kalau mau nyekolahin di sekolah-sekolah yang mahal-mahal itu ya. Sebaiknya uang sekolahnya tuh kayak rumah, jangan sampai DP-nya itu nyicil. Kalau mau nyicil ya itu biasanya gajinya atau penghasilannya tuh gede kayak gitu, jadi cuma 3 kali kayak gitu, cash keras sama kayak kayak nyicil rumah kayak gitu loh. Makanya aku pilih sertifikatnya bapak aku kayak sawah kayak gitu, aku taruh di bank di Probolinggo waktu itu. Kan nggak bisa ya nama sertifikatnya di Probolinggo, pinjemnya di Surabaya nggak boleh. Setauku nggak, aku pinjem di bank Probolinggo, di bank BPR Probolinggo. Kemudian kalau aku udah punya aset di sini kayak gitu, ibuku udah pelan-pelan aku manfaatkan. Apa sayang? Iya ya sebentar. Udah. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang malam minggu aku mau istirahat. Besok aku ambil videonya ya, bagaimana. Dari dulu sih nggak pernah ada video kayak gini selama pernah sih, pernah sekali aja. Baru ini yang kedua kali aku dapat arisan, aku ambil. Biasanya aku mintanya terakhir-terakhir, aku sekalian cepet sekalian beres kayak gitu loh. Udah nggak ada tanggungan, mau datang mau nggak kayak gitu, titip aja kayak gitu. Males aku, malesnya aku gak jamak. Ya di sini aku ya aktif pengajian mudah kok kayak gitu, gak harus. Aku udah umur segini sebenarnya aku nggak lagian senang sih ngumpul-ngumpul kayak gitu. Mesti ada, mesti kalau aku suka guyon sih soalnya kayak gitu. Teman aku memang nggak ada semuanya yang sepantaran menempati rumah ini. Itu deket-deket sana ya rumahnya itu. Bu Heri itu sekarang setahu aku di Probolinggo. Aku yang ngono loh, setiap ada teman aku tetangga itu ya, Bu Mulyana, aku ke sana. Bu Heri pindah Probolinggo, aku ke sana. Mesti tak endangi. Bu Gun tak endangi, semuanya tak endangi. Sekarang itu bukan aku nggak mau, udah nggak ada kenalan lagi, nggak ada kesempatan kayak gitu loh. Dan aku udah nggak ada ibu kayak gitu. Kalau nggak ada ibu itu pikir ibu kayak gitu, mau jadi apa aja terserah kayak gitu, mau dekem de omato, mau jadi hedonis kayak gitu terserah. Yang penting punya uang. Masalahnya itu kan itu kontradiksi sekali kayak gitu. Bayangin aja kalau adikku tuh ngasih semuanya ya kayak gitu, 600 ya, 600 juta di tabungan aku. Kebayang kan aku, nggak mungkin lah. Aku takut juga ya, nggak mungkin lah aku kayak gitu. Jangan sampai aku hambur-hambur uang, nggak mungkin. Paling aku ya udah biasa aja kayak gitu. Teman aku tuh berapa juta ya, biasa sih kayak gitu, kesehariannya biasa aja kayak gitu, udah biasa aku. Cuman adik aku kan kasihan kayak gitu loh, harus ngontrak itu mahal. Sedangkan rumah itu bener udah di 6 kamar kayak gitu. Nggak ada tuh kepikiran di kontrakkan, di koskan, nggak ada. Jadi ibuku udah berhenti tuh pemasukannya dari kontrakan, dari rumah kayak gitu. Memang punya mbahku ya, tapi kan untuk biaya-biaya kayak gitu kalau ada apa-apa ke ibu aku kayak gitu. Serba salah pokoknya, terserah lah ya. Memang bapakku duduk sarjana. Ibuku itu aja sarjana setelah lulus SMA, nikah, kemudian baru kuliah kayak gitu loh. Ya loh, aku gini, aku udah pernah aku menyembunyikan identitas bapak aku. Bapak aku itu
Malah aku seneng kayak gitu. Ya kenapa sekarang nggak pakai arloji? Arloji tak eman-eman on mek siji yo, penggaweane sak dabrek ngono lho. Gawe arloji gak ono gawene apa ya? Prasaku. Baru itu mahal itu kan, berapa aku beli di Bu sapa aku jenenge? Shopee. Itu kayak Rolex loh model. Zaman aku ya larang, Alba itu larangan, Shopee Martin mahal juga apa. Iya. Sebentar sayang, udah kayak gitu aja. Aku senang sekali aku bisa ngomong lantang. Coba kalau sakit, aku gak mungkin selantang ini ngomongnya. Apalagi sakit gigi. Kalau batuk, apalagi pokoknya penyakit aku pilek, batuk, sama sakit gigi ini nggak tahu ini. Padahal aku udah sikat gigi loh. Aku padahal sikat gigi loh ya. Masa kurang sering? Sakit lah rahangku sikat terus ya. Kayak gitu. Aku mau nyiapin makan anak aku, makannya bebek, minta bebek kayak gitu, ordernya bebek. Masa tahu anakku kayak gitu. Mama capek, tetap harus diambilkan. Ya kadang-kadang bikin mie sendiri kayak gitu. Pokoknya pasti nanti ada pendidikannya lah kayak gitu, gimana istri yang baik supaya sebenarnya Pak suami aku nggak neko-neko sih kayak gitu. Makannya juga nggak rewel kayak gitu. Mungkin karena apa ya, terlalu lama kaya. Beneran, terlalu standar hidup yang aku impikan itu lama banget pencapaiannya kayak gitu loh. Jadi aku nanti kalau aku sudah tua kayak gitu, sebentar lagi mati kan aku kurang gak lama menikmatinya kayak gitu. Bukan aku kedonyan ya kayak gitu loh. Aku kepingin aku lama menikmatinya, hasil jeripayah aku, dan apa ya, anakku itu menikmati bareng-bareng anak aku kayak gitu. Bareng-bareng anak aku menikmatinya, anakku juga settle semuanya, settle kayak gitu. Nggak ada utang kayak gitu mah, tiba-tiba datang bawa makanan kayak gitu. Mamanya udah masak, makanya kalau mau bawa makanan bilang-bilang kayak gitu loh. Supaya mama gak masak kayak gitu. Biasanya ibuku tuh kayak gitu dulu. Adikku yang bawa gado-gado apa pas aku datang kayak gitu. Pas sakit itu. Males, intinya masak itu sebenarnya menyenangkan sih kayak gitu. Tapi membosankan katanya ibu aku. Mending kamu kerja, punya uang kayak gitu. Makan 3 kali beli terserah. Kayak gitu sih ibu aku. Beda soalnya masak sendiri itu. Apalagi waktu itu umur ibuku udah berapa, kayak aku ini 50 tahunan kayaknya. Sambatan ibuku tuh kayak gitu. Seneng sih masak kayak gitu, lama-lama bosen kayak gitu loh. Aku gak enak mangan pak kayak gitu. Mungkin coba kalau ada aku ya, kalau aku menemani kayak gitu, ada temennya kayak gitu. Apalagi ibuku bisa naik motor, ibuku naik mobil bisa. Masalahnya ibuku megah kayak gitu, mesti mana-mana minta antar bapak aku, kemana-mana minta antar bapak aku kayak gitu. Bapak aku itu kan jengkel aku. Kenapa ibuku nggak ada sekarang ya? Kalau ada kan aku pingin settle cepet-cepet supaya matiku nggak, jangan sampai ya aku ninggalin utang kayak gitu loh. Kalau bapak aku, daripada aku ninggalin utang, lebih baik apa, bapak harta bapak itu kasihkan aja semuanya. Misalkan di desa aku belum ada makam, ya makam umum, bapak buatin. Apalagi bapakku mantan kepala desa ya kayak gitu. Kemudian apa lagi ya, rumah tahfidz itu nggak tahu, mungkin buat apa aja terserah, wis terserah, pokoknya diserahkan total, nggak ikut-ikut kayak gitu. Kecuali adikku, aku tahu kok mbak kayak gitu. Aku tahu kok mbak yang ngurusin itu, ya udah aku kan tenang ya. Aku tinggal ngurusin makan aku, kesehatan aku dan anak-anak aku dan suami aku kayak gitu loh. Nggak ada yang aku pikirin, nggak ada aku kayak harus nasihat 1000 pesan kayak Faisal Bahri ya, Bapak Faisal Bahri kayak gitu. 1000 hari
1000 pesan satu hari, kan nggak ada aku kayak aku cuman apa ya, plagiat sejati. Boleh kan kayak gitu. Toh beda ya Faisal Bahri sama aku kan, Pak. Bapak Faisal Bahri sama aku kan beda kayak penyampaiannya. Aku kelas bawah kayak gitu loh. Rakyat kayak gitu. Bahasa rakyat kayak gitu. Pokoknya kalau udah terjun ke rakyat itu pasti udah membaur lah kayak gitu. Rakyat juga sudah pinter bahasa Indonesia kayak gitu. Sebagai bahasa nasional kayak gitu. Jangan pakai bahasa Inggris tapi ya. Kan cuman Indonesia ya kayak gitu. Hanya Indonesia kan lingkupnya kayak gitu loh. Kenapa ya aku minder sekali. Pak suami aku minderin aku terus kayak gitu loh. Aku gak bisa bahasa Inggris ini kayak gitu. Sampai aku gak banyak berharap lah dalam hidup ini kecuali anak-anak aku bebas finansial itu aja dan lebih berlemah lembut kayak gitu terhadap dirinya. Kalau dia lemah lembut terhadap dirinya, insya Allah dia memperlakukan orang lain juga begitu kayak gitu. Mungkin dia terlalu keras kepada dirinya sendiri, makanya kalau aku kayak cinta tuh jangan dipaksakan kayak gitu, jangan memaksakan cinta kayak gitu. Begitu aku kayak gitu loh, begitu aku ketemu temen aku kayak gitu, aku sebenarnya udah goyang kayak gitu loh. Dia juga kayak gitu, diteplek koncoku aku goyang deh loh. Iya gak apa-apa ngono aku, tapi ya apa bapakku kayak gitu loh kan. Kamu sudah sering ke rumah kayak gitu, jangan bikin mainan aku kayak gitu. Kalau mau mundur ngomong sama bapak aku, Pak sekarang aku nggak mau bareng naik bis lagi. Ngomong kayak gitu loh. Aku nggak bisa kesini Pak kayak gitu. Ngomong kayak gitu loh, gentle kayak gitu loh. Aku udah tak kasihkan itu loh punya telepon ini loh daripada seterusnya kayak gitu anu loh. Padahal udah terikat banget hati aku kayak gitu loh. Pinter banget ngacak-ngacak hati aku kayak gitu loh. Ini buatan aku sendiri ya kayak gitu. Gara-gara kamu Sili kayak gitu. Daripada gara-gara orang lain ya kayak gitu. Iya kan? Ya kalau masalah orang antik kayak gitu, ya sombongnya amit-amit itu bukan kendali aku, bukan. Sebaiknya kamu gak usah mikirin kayak gitu. Yang penting kamu, ibu aku itu pasti nasihatnya gitu. Ngomong keluarganya aja kayak gitu. Kayak gitu. Toh nanti pada saatnya juga individual kayak gitu loh. Iya kan aku lihat perumahan-perumahan itu udah dewe-dewe. Cuman di sini ini terlalu deket kayak gitu loh. Antara rumah satu sama rumah depan itu deket sekali kayak gitu. Ini untungnya tuh masih 2 tembok kayak gitu loh. Aku udah minta sama pak suami aku kayak gitu. Aku mau yang jalan kembar. Tuh, permintaanku kayak gitu. Jalan kembar tuh ada sungainya kayak gitu. Habis itu ada jalan kayak gitu. Aku nggak mampu ya, bayangin aja DP itu 60 juta. DP-nya aja 60 juta. Kayak gitu loh, DP. Padahal aku kalau di sini itu sudah tipe 60. Kayak gitu. Tipe 60 itu 3 kamar. Nah, kan aku mending yang tipe 60 ya, kayak gitu loh. 60 juta itu. Tapi karena di sini aku kontrak di situ, terus aku di sini dijual kayak gitu. Prosesnya cepet, aku sama-sama kenal kayak gitu. Kan enak fleksibel kayak gitu masalah keuangannya. Nanti beberapa tahun mungkin aku cari yang lebih luas lagi kayak gitu. Ya kan? Halamannya. Tapi dari komitmen itu mungkin lama aku nyapainya kayak gitu. Kalau ada yang mau kayak gitu, pasti aku kasih kayak gitu asalkan aku dapat gantinya kayak gitu loh. Beneran aku sebenarnya, tapi aku kok masih sayang ya karena aku belum dapat penggantinya kayak gitu. Sama aja, semua itu kayak jodoh kayak gitu kayak aku. Beneran ini aku jujur aja. Mungkin ya jodoh itu misalkan patah hati ya. Kalau belum punya anak, cari yang gantinya ya. Cari gantinya ya, mungkin selimuran kayak gitu sama teman-teman perempuan dulu. Lama-lama ada teman cowok yang nimbrung kayak gitu kan terhibur lama-lama jadian kayak gitu ya. Iya sama aja, tapi kalau sudah anak beda kayak gitu. Kalau menurut aku ya, ya mungkin aku misal ya terjadi kayak gitu, pasti ke berkeluarga dulu.
Direh-reh kan, diingetin, kamu itu dulu anak mau mati loh, kayak gitu. Hidup sekarang sudah beruntung, kayak ngapain nikah lagi. Nah, itu kan lebih baik ya kayak gitu, daripada nanti untung nggak ada kayak gini, aku masih mikir kayak gitu loh. Kalau nggak ada kayak gini, ibuku tiba-tiba nyuruh kawin lagi kayak gitu, nyuruh nikah lagi kayak gitu, aku nggak bisa nolak kayak gitu, nggak bisa ngikir panjang kayak gitu loh. Misalnya ya wes terserah kayak gitu lagi kayak gitu misalnya. Tapi kalau aku lihat dari kacamata aku, ibu aku pasti udah sama ibu aja. Ibu, kalau aku lihat itu sama ibu aja. Anakmu di sini kayak Pak suami kamu, biar aja pilih ya kayak gitu, yang lebih baik daripada kamu. Ya kan kayak gitu. Kalau karena dia bertahan sama aku, Pak suami aku, ya aku jalani kayak gitu. Ayo berjuang bareng kayak gitu sampai anak-anak selesai. Nah, anak-anak selesai kan ya pasti ada kan ya, nanti menikahkan kayak gitu. Setelah anaknya produktif kayak gitu, menikah, punya cucu, udah mendewasa sendiri kan kayak gitu. Aku lihat di medsos-medsos tuh, aku baca artikel-artikel itu, aku denger juga video-video kayak gitu, video-video apa ya namanya itu ya. Pokoknya video-video vlog-vlog kayak gitu. Nasehat itu apa namanya? Artikel ya, artikel vlog ya. Artikel vlog kayak gitu itu aku seneng banget. Oh kayak gini ya, kayak gini ya, kayak gitu. Ya Bapak Faisal Bahri. Iya benar Faisal, salah ya Faisal Bahri. Koncoku Samsul Bahri. Jangan marah ya Bu. Namanya juga masa sih kalau kuliah itu cumannya itu-itu aja kayak gitu loh. Muhammad Iqbalut. Itu konting aku. Salam kenal aja ya. Kalau aku nggak pernah tuh semerawung sama temen laki-laki tuh kayak gitu. Sejak dulu kayak gitu. Palingnya temen dua. Kayak gitu nggak pernah aku. Kalau nggak diajak ngomong nggak ngomong. Kalau nggak butuh juga butuh titip fotokopi kayak gitu. Wiwaha wiku. Wiwaha wiku itu. Aku pikir wong ini wong Hindu apa? Kok wiwaha wiku namanya? Itu aku suka pertama kali aku lihat, oh rapi sekali kayak gitu. Tapi dia tuh nggak sama aku tuh nggak perhatian sekali kayak gitu loh. Gak gelem noleh blas loh. Oh iya wahabiku. Apa lagi ya wahabiku iki? Maksudnya mungkin dia sepaneng mikir PR terus apa ya. Pokoknya dia nggak ada sama temen aku berlima inilah pokoknya. Vina, aku, Ayi, Sri, kemudian Vina. Cuma 4 sih. Agatha. Sri, Agatha, Vina, aku, Ayi ya. Berteman 5 anak ini terus ujuk. Cowoknya tuh di belakang kayak gitu. Ada Agus juga ada, Papa Agus. Iko Dedi. Dedi itu temannya. Dedi itu saudaraku loh, Li. Mbaknya ada teman apa ada masnya yang di Jember itu tuh istrinya saudaranya Dedi kayak gitu. Oh ya, aku tuh nggak ada tuh minta informasi tapi seneng aku kayak gitu. Temanku terbuka, aku masa nggak terbuka kayak gitu loh. Aku sudah udah banyak ngomong ya kayak gitu. Temanku nggak nanya, aku ya nggak ngomong. Sekarang sudah tahu ya, aku belum pernah ke desa aku, beberapa kali sih pernah kayak gitu. Desa aku pokoknya permai, airnya jernih. Kan kota Surabaya ya, pikir ibuku kan kota ya kayak gitu. Saingannya banyak dan bising juga kan, kota industri. Sidoarjo, Surabaya. Tapi aku nekat aja. Nggak taunya adik aku yang ikut. Adik aku ikut ke UPN pertanian. Udah wis. Ini kan aku tuh bikin rengginang itu aku belum pernah coba ya. Ibuku sih bisa. Aku nggak bisa. Ini coba aku ini kemarin aku jemur kering kayak gitu, tinggal dikasih masaku aja. Coba aku iseng-iseng ini ya.
Dari kemarin tuh sisa nasi aku jemur kayak gitu, dan masih bagus ya, nasinya kering aja kena magicom. Aku goreng aja, kemudian aku kasih masako, apa bumbu penyedap sedap kayak gitu, apa roiko, kering. Kering sekali. Kalau rengginang kan dikasih bumbu ya, kalau ini ya nasi biasa aja kayak gitu, nasi sisa kan kering, aku jemur sekalian dari magicom, kemudian aku goreng, dikasih masako. Enak enggak ya? Ini namanya karak sih kalau gitu, tapi ini kan bukan sisa makanan, ini sisa nasi di magicom. Udah disiapkan, masih masak nasi juga. Mau goreng-goreng itu. Ibuku bisa bikin rengginang, bisa kue-kue jajan pasar bisa. Aku belum sempat aku belajar, aku disuruh belajar sekolah, kuliah kayak gitu. Kok iso dhewe kok iso, apa mana saiki media sosial kok ngono, sak video-videone ya. Dari dalam negeri, luar negeri ada semuanya, tinggal mau nggak coba kayak gitu. Ini aku bikin, jangan banyak-banyak, begitu aja. Seru kan nih karak, nasi sisa tuh bisa jadi rengginang tanpa bumbu, nanti dikasih masako aja. 3 kali ini aku ngomongnya ya. Hal-hal mudah semuanya kayaknya, mudah kok, cuman kesempatan aja dan waktu. Kadang-kadang aku udah kecapean kayak gitu, mau trial and error. Ini rengginangnya. Aku tinggal kasih masako. Tuh udah masako daging pilihan sapi. Nih aku kasih aja nih. Tuh ditaburi kayak gini. Nih apa ini? Temukan kebahagiaan di dalam dirimu. Tuh expirednya juga udah, balai pom, tuh semuanya. Ada di Facebook juga ada. Instagram, itu Facebook, Instagram. Sama apa itu aku? Dah ya. Aku mau aduk-aduk. Cicipin ya, kayak rengginang. Kayak rengginang sih. Cuman kurang, Bu. Kurang apa ya? Kurang krenyes kayak gitu loh. Kurang lama jemurnya. Coba dijemur sekali lagi itu pasti udah sama kayak rengginang. Enak kok. Kayak rengginang. Rengginang hancur. Mungkin minyaknya kurang panas tadi ya. Tapi udah kok. Kayak jemurnya kurang kering. Aku udah mandi kayak gitu, udah siap-siap mau tidur. Aku mesti basah rambut aku soalnya supaya tuh dingin kayak gitu loh. Udah kayak gitu aku ingat Jaya Suprana, itu mirip temenku, apa saudara ya kayak gitu. Jeffrey namanya, lupa aku, teknik kimia. Jadi gimana ya, kayak gitu loh. Aku cuman mirip-mirip kayak gitu, kok mirip ya kayak gitu. Karena aku nggak tahu juga ya, Surabaya itu kan kota besar kayak gitu, kuliah di UPN itu siapa aja kayak gitu loh. Itu kan wawasannya itu. Wah, kalau ada Facebook kayak gini buat apa Bu, kalau cari temen aja kayak gitu. Ke Facebook aja kayak gitu. Aku kan bener-bener cari ilmunya kayak gitu.
dan itu aku lebih lebih mau belajar. Habit belajar itu membuat aku tak jemu-jemunya bertahan dengan pak suami aku. Dimana pak suami aku udah kadang menyerah, aku menyerah kayak gitu. Dan aku tetap bertahan demi anak-anak aku. Itu sebenarnya banyak kok kayak gitu loh. Berliku ya, misalnya ekonomi kayak gitu. Faktor eksternal, misalkan kayak gini nih suara-suara ini dari mana. Aku memahaminya ini ujian banget dan aku capek sekali kayak gitu. Ngurusin yang nggak penting-penting, sebaiknya kamu ngurusin yang penting aja. Itu udah kayak gitu, fokus sama yang penting-penting aja. Bismillah ya. Iyalah bismillah lah ya. Semuanya bismillah kayak gitu. Masih aja. Aku udah mau istirahat ya, soalnya besok aku harus bangun pagi, prepare kayak gitu. Sebagian udah aku prepare sih kayak gitu. Tinggal beberapa aja. Ngono makanya tak gawe sajak siji. Ketua OSIS aku itu ya SMAK. Itu yang mirip Pak Harimurti itu yang bikin sajaknya kok satu ya, kok nggak nyuruh aku lagi kayak gitu. Kan ditempel di dinding majalah dinding kayak gitu. Ini anak aku, ayo sekolah ayo. Dia tidur masih. Wis bener-bener arek alaman. Kon kerja rong tahunan loh. Ya aku masa aku kan karyawan abadi kenapa YouTube malah kan gaji nih. Ono ngajari bojoku. Endi gaji nih. Masya Allah, ini jaluk warisan ngomong ke dhisik. Kak ngono loh. Ngomong ke dhisik, Mas nek jaluk warisan kayak gitu. Kamu balapan sama siapa? Kayak gitu. Kalau kalau itu ya, sahabat aku sih sebenarnya kalau aku inget, aku kan ingin berjuang dulu ya tanpa teman-teman aku, tanpa sahabat aku. Kalau sahabat aku udah pasti harus ini kayak gitu pasti kan ngasih solusi lah kayak gitu. Pilihan solusi kayak dulu aku gimana mau masuk ke dokteran kayak gitu. Kamu sebaiknya itu apa? Kesehatan masyarakat lebih mudah itu grade-nya kayak gitu loh. Nah, aku kok ngurumat kayak suster ngono. Tiba jadi dokter ya gak enak pisan bendino ngurusi wong loro ya, pikirannya kerja kan ya loro ya. Tapi kalau kamu mikirnya pengabdian, what pengabdian aku. Tapi kamu kan pinter ngono lho, nyontek ngono. Nyontek tok lho, bukan ngomong disuntiki ngono lho. Kayak gitu. Ibuku pasti kayak gitu, tapi ibu aku kalau misalkan aku mau bayar kayak gitu loh. Maksa banget aku takut tasnya aku loh di kamar mayat ngono lho. Iya, di ngarep sekolahanku kan ada rumah sakit ya. Kayak apa sih kamar mayat di pinggir jalan itu. Kayak ngono kamar mayat ya, aku wedi sih masih sak kamar ngono tok ya. Aku nggak mau spekulasi aku kayak gitu. Wes aku masuk teknik kimia aja nggak ada hubungannya sama manusia. Sebenarnya kalau mempelajari manusia itu lebih mudah ya. Awake menungso iku ya kulite, rambute, motoe, tenggorokane kayak gitu. Bapaknya sahabat aku itu THT, dokter THT. Ya sebenarnya aku tuh suka sedikit sakit kayak gitu ke dokter, sedikit aja sakit ke dokter. Makanya aku pilek aja nggak apa-apa wes, paling kecapean aku kayak gitu. Bapaknya temen aku tuh THT ya. Aku naik mobil tuh ketabrak. Itu kan mobil baru kayak gitu, kamu baru bisa masa aku kayak gitu, enggak lah. Langsung itu dibawa sama takut sama bapaknya kan kayak gitu. Oh bawa uang segebok kayak gitu. Langsung aja ke ketok magic. Oh ya wes gitu. Aku masuk ngene, aku ngurun piro. Aku udah bawa jagangan bukan. Aku kan biasa ya kalau sama teman aku nggak kayak gitu. Makanya aku ini versi nostalgia ya kayak gitu. Sekarang mungkin udah jadi apa kayak gitu. Aku kan ya nggak tahu kayak gitu. Ya kayak gitu. Oh langsung ke kotak magic ya, aku diem aja kayak gitu. Aku ngurun piro duit sanggupku mek piro mek 1 juta paling iku guys. Nggak mungkin lah kalau TA tuh aku lumayan sih bawa uangnya, tapi aku tetap aja ada ngeluarin uang ya kayak gitu. Kan tugas akhir tuh banyak, harus beli ini harus beli itu kayak gitu.
ya nggak lebih banyak daripada biasanya lah kayak gitu. Kalau di negeri mungkin di proyek sekolah kayak gitu, biasanya kalau di negeri proyek sekolah kayak gitu mahal loh sekolah di swasta. Kamu kenapa bilang murah? Murah dibandingkan Ubaya terus sama tuh Petra kayak gitu loh. Itu mahal, sekolahan mahal kayak gitu loh. Karena mungkin fasilitas juga kayak gitu. Guru-gurunya mungkin mendatangkan dari luar kayak gitu. Mungkin nggak ada di UPN tuh dosen terbang. Jadi eh, dosen pokoknya dosen terbang lah, mendatangkan dihitung per jam kayak gitu loh. Nggak di situ terus kayak gitu. Paling habis ngajar pulang, ngajar ke satunya, dan itu sangat uh excellent banget pokoknya. Nggak pakai slide, nulis terus ditulis terus. Padahal aku lupa itu pakai spidol apa pakai kapur ya. Lupa, kayaknya udah pakai spidol kayaknya. Masa pakai kapur sih? Lupa aku. Kayaknya pakai spidol. Iya pakai spidol. Sudah jadi 4 ya. Papan tuh jadi 4. Wuh. Iki komputer jalan Pak Kusno. Pak Kusno, Pak Ali, semua dosen terbang tuh kayak gitu. Excellent kan pelayanan, bayarannya piro iki ya ngono. Aku mau ngapain ya? Tuh anak aku ayo. Kayak biasanya hari Sabtu bangun tidur. Enak ya aku saiki bangun tidur bisa nonton ngoceh. Wayahe poso, nek wis posoan ngono ya baru aku blas gak review makanan, blas. Ya wedi yo. Tapi aku dapat pahala dari menyiapkan makanan kayak gitu, menyiapkan tempat sholat. Itu aku selalu gosok-gosok itu kan, kadang-kadang tempat sholat tuh banyak uli kayak gitu. Aku gosok-gosok kadang-kadang tuh aku udah jengkel kayak gitu, udah sholat di kamar aja aku. Ini enak sekali, ini iklannya daun bawang yang ini aku suka. hmm Bobek lumpia gak pingin kok aku. Enak. Enak sekali. Anakku suka lumpia loh kamu. Aku tuh kalau makan kayak gitu. Bikin kepingin. Enak sekali. Lumpianya tuh. Tapi aku senang lumpia yang lembek itu loh. Yang kulitnya lembek aku suka. Aku beli 2, 1 buat anakku nanti. Murah. Namanya juga nggak punya uang 1000 aja nggak bisa beli kayak gitu loh. Makanya aku kalau orang bekerja tuh ada pepatah Arab. Bekerjalah maka hidupmu akan mudah. Insya Allah aku kuat kayak gitu. Kalau udah sakit itu udah aku down kan kayak gitu. Udah yakin juga aku ini dapat kayak gitu. Tapi aku pelan-pelan ngegasnya 17 menit, 17 menit, 17 menit. Kalau 1 jam sih seru kayak gitu. Aku nggak akan kehabisan bahan itu. Meskipun diulang-ulang sampai hafal, aku sebenarnya no problem kayak gitu loh. Masalahnya itu ya privasi kayak gitu loh. Aku sedikit-sedikit agak agak mengkaburkan kayak gitu karena ini bagian dari apa ya, ada yang kayak siapa yang KDRT, siapa yang kayak gitu, siapa yang kayak gitu, itu makanya komentar tidak menerima jawaban. Tidak menerima jawaban, tidak 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 mencantumkan komentar di daily vlog aku kayak gitu loh. Kan mau tanggung jawab ngono loh maksudnya, nggak nggak dihamili terus nggak dinikahin kayak gitu. Terus mungkin lama, kayaknya tuh lama sekali buleku kepencut sama guru SD ngono loh. Kan kepencut kan kayak gitu sama guru anaknya, cerai lah, gak bisa. Kalau ibu aku gak bisa terima kalau sudah selingkuh kayak gitu, apa sampai hubungan fisik apalagi kayak gitu loh. Kalau sudah belum hubungan fisik itu mungkin gak masalah, mungkin ya masih bisa ditolerir, mungkin itu ibu aku gak bisa lah yo. Abu diaran-arani ngono loh.
Coba kalau aku umbaanku akeh ngono lho. Mau mati urip iku sebenarnya terserah ya kayak gitu. Aku ngombe obat saiki ya matek ngono lho. Jawa enggak lah. Aduh, sekarang masih jam 9 ya. Aku mau jemput anakku cepet-cepet nanti. Sekarang aku nyuci dulu. Emosi aku itu kayak gitu. Gimana coba? Hmm? Hmm? Enake omahe gak didandani ngerti kan? Mari ngono yang pelacuran. Terus sih mangani wong piro ngono lho aku. Aku ngene. Ati dadi pejabat opo? Iku wis pesugihane orang-orang terdahulu ya. Kabeh iku teko jin, ana jin jahat, ana jin ada jin baik itu yang jadi apa itu? Ya tetap kerja kayak gitu. Ada yang malas dipukul-pukul kayak gitu, ada yang jadi pelacur kayak gitu loh. Jengkel aku. Atau si nuyul ae kok. Lah yo, bae dheke ya tuyul pelacuran ngono iku. Ngenteni bojone wong. Tek-tekan kalaken oreng. Aku tek-tekan mrene aku. Jeno dunia ngerti ngono lho. Sopo sak temene? Wong wayahe matek gak gelem matek. Aku nih mau berhenti sebenarnya. Kayak gitu. Sik nyeliwerai pelacure. Ngono tolo tak kayak ngono lho. Sik ndak duwe wedi ngono lho. Iya ya numpak mobil ngono numpak mobil. Karo ngenyek-ngenyek ngerti, ngenyek bojoku njaluk dirabi iku. Alah wong gatelan koyo ngono, ceng-leceng apa wis. Getuget senuk getuget ngono lho. Set. Raine ae ya megaya aku tak delok ngono koyo tikus. Iya untune cilik-cilik ngono, raine cilik lah kok tikus. Jalan lampu kota ini juga fokus penerbang ini angkatan laut ada penerbangnya kan. Aku dikasih tahu Pak Mulyana. Bu Mulyana. Itu SMP Excellent Papua. Nah, ya. Yeah. Ayo akan ayo sayurnya nggak mau sayur es banyak ya bedo dilarang memancing. Ini bareng anak aku, bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama Hikmah.